Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena berkat Diaulah kita masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Tak lupa pula selawat beriring salam marilah kita aturkan terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berselawat atas nama beliaulah kita mendapatkan pahala yang begitu banyak dan mendapatkan begitu nikmat yang luar biasa, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Yang terhormat Ibu Rina Juliana MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ushul Fiqih 1, dan saya Bunga Pramulita dengan NIM 201190049 selaku dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 5 dari kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir saya yang diberikan oleh Ibu Rina Juliana, dan di video ini juga saya akan membahas tentang hukum taklifi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum taklifi. Hukum taklifi merupakan salah satu bagian dari hukum syara. Hukum taklifi merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berisikan tentang tuntutan kepada manusia untuk melakukan suatu perbuatan ataupun meninggalkan suatu perbuatan tersebut, ataupun juga dapat memilih antara melakukan ataupun meninggalkan. Hukum taklifi yaitu hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, melakukan ataupun meninggalkan suatu perbuatan tersebut, atau juga dapat memilih melakukan ataupun meninggalkan. Taklifi memiliki makna itu membebankan atau memberatkan. Hukum taklifi merupakan hukum yang menuntut manusia atau mukallaf, orang yang sudah baligh dan berakal, yang dapat membedakan antara yang baik dan benar untuk melakukan suatu perbuatan ataupun meninggalkan suatu perbuatan, atau memilih antara melakukan ataupun meninggalkan. Dapat dicontohkan pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berisikan tentang tuntutan manusia untuk melakukan suatu perbuatan, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Yang artinya, Allahu a'lam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dapat disimpulkan atau dimaknai dari surah Al-Baqarah ayat 183 di sini, yaitu kita sebagai mukallaf, orang-orang yang sudah baligh dan berakal, di sini kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka di sini hukumnya itu dituntut untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu perbuatannya itu wajib. Nah, di sini hukum taklif itu terdiri dari 5 bagian loh. Aja. Yang pertama yaitu al-ijab. Al-ijab merupakan suatu tuntutan yang Allah berikan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan, akan tetapi memiliki sifat yang janin, relatif benar, baik dari segi periwayatan ataupun dari segi kandungannya juga. Nah, dapat dicontohkan yaitu melakukan ibadah kurban. Yang kedua yaitu membaca surah Al-Fatihah pada saat melaksanakan sholat. Yang ketiga yaitu melaksanakan membayar zakat fitrah. Kedua yaitu al-nad. Al-nad merupakan tuntutan yang Allah berikan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan, akan tetapi di dalam al-nad ini memiliki sifat yang tidak pasti dan tidak tegas. Dapat dicontohkan dalam kehidupan yaitu melakukan penulisan hutang piutang dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, yang ketiga yaitu al-ibaha. Al-ibaha merupakan tuntutan yang Allah berikan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan dan juga dapat meninggalkan suatu perbuatan tersebut. Jika seorang mukallaf melakukannya, maka dia akan mendapatkan sebuah pahala, dan jika mukallaf ini meninggalkannya, dia tidak akan mendapatkan sanksi apa-apa.
Nah, dapat dicontohkan dalam kehidupan yaitu melakukan makan dan minum ataupun juga secara berpakaian. Yang keempat yaitu al-kiroha. Al-kiroha merupakan tuntutan yang Allah berikan kepada mukallaf untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Akan tetapi dalam al-kiroha di sini memiliki sifat yang tidak pasti atau kemestian. Nah, seorang mukallaf di sini jika dia melakukannya, dia akan mendapatkan sebuah sanksi, dan jika mukallaf ini jika dia meninggalkannya, dia akan mendapatkan sebuah penghargaan atau pahala. Dapat dicontohkan yaitu pada hukum talak. Yang kelima yaitu al-tahrim. Al-tahrim merupakan suatu tuntutan yang Allah berikan kepada mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan, memiliki sifat yang tegas dan pasti. Nah, dapat dicontohkan yaitu seseorang dilarang membunuh tanpa suatu sebab yang pasti dan benar. Nah, maksud dalam konteks membunuh di sini bukan artian kita dapat membunuh seseorang dengan sesuka hati, tapi dapat dicontohkan yaitu ada seorang wanita yang telah sedang mengandung, akan tetapi bayi dalam kandungannya itu malah mengalami kesalahan, yaitu bayi yang dikandungnya itu sudah tiada atau meninggal dunia dalam kandungannya. Maka seorang ibu di sini atau wanita ini boleh menggugurkannya. Yang kedua itu dapat dicontohkan yaitu seorang ibu hamil dalam proses kehamilannya, bayi ini tidak mengalami perkembangan ataupun dapat membahayakan antara ibu dan si bayi. Nah, kan si bayi ini kan tidak mengalami perkembangan, nah dan juga membahayakan, maka dapat dikatakan ibu ini bisa menggugurkannya, tapi dalam konteks bayi ini dapat membahayakan nyawa dari ibunya. Nah, sekian dulu video ini. Saya mohon maaf yang besar-besarnya apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang kedua yaitu al-nad. Al-nad merupakan salah satu tuntutan yang Allah berikan kepada seorang mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi dalam al-nad ini memiliki sifat yang tidak pasti ataupun juga tidak tegas. Jadi jika seorang mukallaf ini Three, two, one.